Saudara Supradio, di bawah bayang-bayang megah Gunung Anjasmara, tersembunyi sebuah candi yang menyimpan sepenggal kisah dari masa lalu. Candi Rimbi. Seperti pintu waktu, candi ini membawa kita kembali ke era kejayaan Majapahit, kerajaan besar yang mewarnai sejarah Nusantara. Namun, di balik keindahannya, Candi Rimbi juga menyimpan begitu banyak teka-teki yang hingga kini belum terpecahkan. Disebut sebagai gerbang selatan Wilwatika. Apa kaitannya candi ini dengan Gatot Kaca? Dan benarkah menjadi makam ratu ketiga Majapahit? Seperti apa sejarahnya? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan Inggris, tiba di Wonosalam untuk mengamati flora dan fauna di kawasan Gunung Anjasmara. Dalam perjalanannya, ia tak sengaja menemukan reruntuhan bangunan klasik yang tersembunyi di balik lebatnya semak belukar. Susunan bata itu, yang oleh warga setempat disebut sebagai Candi Rimbi, tampak merana dengan puing-puing batu yang berserakan. Nama Candi Rimbi berasal dari toponim wilayah yang menaunginya, yaitu Desa Ngerimbi. Juga berasal dari cerita rakyat tentang Dewi Arimbi, sosok raksasa cantik yang menjadi istri Bima, salah satu Pandawa Lima, dan juga merupakan ibu dari Gatot Kaca. Hal ini dikaitkan dengan penemuan arca raksasa wanita di sekitar reruntuhan candi. Namun, legenda hanyalah salah satu lapisan dari cerita candi ini. Para arkeolog percaya bahwa Candi Rimbi dibangun sebagai tempat pendarmaan untuk Ratu Tribuana Tunggadewi, pemimpin ketiga Majapahit yang diarcakan dalam bentuk Dewi Parwati. Meski sisi kanan bangunan candi telah runtuh, keindahan detail arsitekturnya tetap memukau. Relief di Candi Rimbi sendiri menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit hingga ritual-ritual keagamaan. Uniknya, setiap cerita dipisahkan oleh panel-panel persegi panjang bergambar hewan mirip anjing yang hingga kini belum dapat diidentifikasi. Yang menarik, motif-motif relief pada candi ini tak hanya berfungsi sebagai hiasan. Penempatan relief di kaki candi yang menjorok ke dalam memungkinkan peziarah pada saat itu untuk membaca dan merenungkan kisah-kisah yang terpahat dengan sirkumambulasi, beribadah dengan mengelilingi candi sembari melafalkan doa. Salah satu hal yang membuat Candi Rimbi unik adalah bahan bangunannya. Berbeda dengan kebanyakan candi Majapahit yang menggunakan batu bata merah untuk tubuh candi, Candi Rimbi justru menggunakan batu andesit. Hal ini dianggap sebagai penghormatan khusus Hayam Wuruk terhadap ibundanya yang didarmakan di candi ini 12 tahun setelah mangkatnya. Meskipun banyak yang meyakini bahwa Candi Arimbi adalah tempat pendarmaan Ratu Tribuana Tunggadewi, beberapa ahli berpendapat lain. Ada kemungkinan bahwa candi ini didedikasikan untuk Puspawati yang bergelar Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari. Hipotesis ini didukung oleh penemuan di situs Klintarejo, di mana mengungkap bahwa Sang Ratu Majapahit didarmakan di dua tempat. Namun, biasanya digambarkan dalam dua sisi sebagai Hindu dan sebagai Buddha. Tetapi, baik di Klintarejo maupun Rimbi, keduanya dalam nuansa Hindu yang kental. Selain itu, diperkuat dengan kemiripan arca Parwati dari Candi Rimbi dengan arca pasangan Harihara di Candi Simping, yang menjadi penggambaran pasangan dari Prabu Harsawijaya, yaitu permaisurinya Tribuaneswari.
Tentunya, hipotesis para ahli ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan memerlukan kajian lebih lanjut. Bagaimana? Apakah saudara memiliki pandangan lain tentang siapa sosok di balik Candi Rimbi? Tulis di kolom komentar ya.